Penyanyi jebolan Indonesian Idol Keisha Lefronka sedang viral setelah digunjing netizen. Hal itu bukan karena single Tak Ingin Usai yang tengah hype saat ini. Keisha viral setelah beberapa kali memperdengarkan suaranya yang fals karena tak mampu mencapai nada tinggi saat menyanyikan lagunya sendiri secara live Tak Ingin Usai. Cukup miris ya guys, di tengah viralnya lagu tersebut, Keisha justru mendapati fakta tak mengenakan. Terlepas dari itu, ada sederet hal menarik yang patut kalian simak dari penyanyi muda multitalenta ini. Berusia 19 tahun, penyanyi asal Malang ini lahir pada 2 Februari 2003 atau saat ini masih berusia 19 tahun. Ia menyelesaikan pendidikan SD, SMP, dan SMA di kota kelahirannya di Malang. Studi SMA baru ia selesaikan pada 2021 lalu. Keisha adalah anak tengah dari 3 bersaudara dan merupakan satu-satunya anak perempuan yang lahir dari pasangan Bapak Hafron Lipshan dan Ibu Levi Leonita. Aktif di sekolah. Saat bersekolah di SMA Negeri 9 Malang, Keisha aktif sebagai anggota organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Ia bahkan didapuk menjadi wakil ketua OSIS. Tak hanya itu, di sekolah Keisha juga aktif mengikuti ekstrakurikuler broadcasting. Suatu ketika, ia juga pernah mengikuti pertukaran pelajar ke negeri jiran Malaysia. Mengawali karir modeling. Dikenal sebagai penyanyi, Keisha Lefronka ternyata memulai karirnya sebagai seorang model. Bakat ini rupanya diturunkan dari sang ibu yang dikenal menggeluti dunia modeling. Karena memang awalnya ingin mengikuti jejak sang ibu, si cantik ini pun sering mengikuti berbagai perlombaan di dunia modeling. Tak sia-sia, Keisha pernah meraih juara pertama pada ajang Putri Kartini Malang Post Photogenic 2019. Top 12 Indonesian Idol. Dari dunia modeling, gadis manis yang memeluk agama Islam itu lantas mulai dikenal publik saat menjadi peserta di ajang Indonesian Idol musim ke-10 tahun 2019. Keisha saat itu sebenarnya tak berniat ikut ajang tersebut, namun tanpa ia ketahui ibunya mendaftarkannya. Meski awalnya ngambek, namun ia toh manut dan mengikuti audisinya. Berkat vokal uniknya, Keisha berhasil masuk babak spektakuler atau babak 15 besar. Namun sayang, ia hanya mampu bertahan di babak 12 besar. Pada 9 Desember, ia tereliminasi setelah membawakan lagu bertajuk Setia yang aslinya dibawakan oleh band Cikustik. Belajar vokal otodidak. Berhasil menyisihkan ribuan peserta dan masuk babak spektakuler Indonesian Idol, bakat bernyanyi wanita asal Malang ini memang sudah terlihat sejak belia. Sedari kecil, ia sudah menunjukkan kesukaannya dalam bernyanyi dengan seringnya memamerkan suaranya. Bakat Keisha makin terlihat sejak ia duduk di kelas 5 SD, tetapi karena ia pemalu dan tidak percaya diri, Keisha hanya bernyanyi untuk dirinya dan orang terdekatnya saja. Kemampuannya bernyanyi rupanya adalah bakat alami, sebab dirinya mengaku tidak pernah belajar menyanyi melalui les ataupun private musik. Penyanyi single Jadi Kekasihku Saja ini lebih memilih untuk belajar sendiri secara otodidak. Rilis 4 single.
Walau harus tersingkir lebih dulu di ajang Indonesian Idol, namun sekelar ajang musik terbesar tanah air tersebut, Kesha bergabung dengan label Universal Music Indonesia dan merilis debut single berjudul Jadi Kekasihku Saja. Berikutnya ia merilis sejumlah single lagi, yakni Tergesa dan Lagu Untuk Hari Ini, dan ketiga single tadi ia rilis di tahun 2020. Pada pertengahan 2022, Kesha kembali merilis single Tak Ingin Usai. Viral di TikTok. Single Tak Ingin Usai dirilis pada 13 Mei 2022 dan diciptakan oleh Mario G. Clow. Tak butuh waktu lama, single keempat Kesha ini lantas viral di TikTok. Lagu yang menceritakan soal kisah cinta yang tidak berakhir baik tersebut selalu berhasil FYP saat menjadi backsound berita tentang hilangnya Emeril Khan Mumtaz. Termasuk proses pencariannya pada akhir Mei hingga 2 pekan pertama Juni 2022. Sebagaimana diketahui, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu hanyut terbawa dingin dan derasnya sungai Arswis sebelum dinyatakan menghilang hingga jenazahnya ditemukan. Merambah dunia akting. Sukses berkarir di dunia hiburan, Kesha rupanya tak hanya fokus bernyanyi, ia juga mencoba menggeluti dunia peran. Alhasil, ia sudah berakting dalam sejumlah film dan serial web. Mulai dari film Dirnatan Thank You Salma 2022 hingga film mendatang bertajuk Lara Ati. Kesha juga berakting lewat sederet web series mulai dari Jingga dan Senja 2021, Minor Girl 2022, dan sequel Jingga dan Senja Season 2. Kesibukan itu belum termasuk pada sejumlah proyek web series mendatang, semisal Mosachiko. Karir presenter. Tak hanya memiliki bakat dalam dunia musik dan modeling, Kesha Lefronka juga menjajal dunia presenter dengan menjadi host dalam acara Geng Lahap. Ini adalah program kuliner yang mencoba berbagai makanan hits. Tak sendiri wanita kelahiran Malang ini membawakan acara kuliner ini, ia juga bersama 3 host lainnya yaitu Abil Atan, Clarissa Putri dan juga temannya di ajang Indonesian Idol, Richard Jeremy Simanjuntak. Ingin jadi diplomat. Sukses merintis karir di dunia hiburan, baik sebagai penyanyi, aktris, presenter hingga model, Kesha yang multitalenta ini rupanya tidak bercita-cita dalam jangka panjang untuk menjadi penyanyi legend ataupun supermodel. Lebih dari itu, Kesha bercita-cita menjadi duta besar atau diplomat. Demi mewujudkan cita-citanya, ia pun berkuliah di jurusan hubungan internasional. Menanggapi berita dirinya yang viral karena bernyanyi dengan fals, Kesha Lefronka mengungkapkan jika dirinya malu atas apa yang sudah terjadi. Meski begitu, Kesha Lefronka mengaku sama sekali tidak sedih ataupun terpuruk dengan peristiwa tersebut. Ia menganggap apa yang terjadi padanya sebagai pelajaran yang sangat berharga. Yang penting memperbaiki, aku nggak sedih kok, aku baik-baik saja, jelas Kesha. Kesha mengatakan selalu mengikuti dan membaca komentar dari setiap netizen yang datang kepadanya. Nah guys, gimana ya kalau misalnya hal ini menimpa kalian? Dicibir karena tak mampu tampil maksimal saat bernyanyi atau berkarya dalam bidang lain. Kalian jadi baper atau terpuruk gak sih? Atau malah berterima kasih dan mengambil hikmahnya?